Selamat siang. Perkenalkan nama saya Nikada Isla Dewi Andini dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada soal nomor 1, saya diminta untuk merevisi pesan bisnis agar menjadi lebih profesional, sopan, jelas, dan presisi. Contoh pesan awal pada soal masih terlalu singkat dan kurang menunjukkan empati kepada pelanggan. Karena itu, saya membuat revisi pesan dengan struktur komunikasi bisnis yang lebih baik. Pada bagian awal, saya menambahkan judul atau hal pesan, yaitu pembaruan status pengiriman pesanan, agar pelanggan langsung mengetahui tujuan pesan tersebut. Kemudian, saya menggunakan salam pembuka yang sopan seperti kepada yang terhormat Bapak Ibu pelanggan. Selanjutnya, saya menjelaskan alasan keterlambatan pengiriman secara jelas, yaitu karena adanya kendala dalam proses operasional gudang. Saya juga menyampaikan permohonan maaf agar pelanggan merasa dihargai. Selain itu, saya memberikan informasi kepastian bahwa pesanan sedang diproses kembali dan dijadwalkan tiba paling lambat minggu depan. Hal ini penting dilakukan agar pelanggan mendapatkan kejelasan informasi. Saya juga menambahkan hal-hal seperti kami memahami keterlambatan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan menunjukkan kepedulian peserta. Di bagian penutup, saya menambahkan informasi bahwa pelanggan dapat menghubungi customer service apabila memiliki pertanyaan lebih lanjut. Jadi, isi pesan yang benar dalam komunikasi bisnis harus menggunakan bahasa yang sopan, jelas, profesional, dan memiliki empati serta memberikan solusi kepada pelanggan. A few moments later. Masuk pada soal kedua, saya membahas tentang pentingnya komunikasi antar budaya dalam bisnis internasional, khususnya perbedaan budaya Indonesia dan Jepang. Dalam komunikasi verbal, orang Jepang cenderung lebih formal, sopan, dan berhati-hati dalam berbicara. Sedangkan orang Indonesia biasanya lebih santai dan fleksibel. Kemudian, dalam komunikasi nonverbal, masyarakat Jepang sangat menghargai disiplin waktu dan etika, seperti membungkuk saat memberi salam. Contoh pertama, pembisnis Indonesia datang terlambat saat meeting dengan perusahaan Jepang. Hal tersebut dianggap tidak profesional oleh pihak Jepang. Solusinya adalah datang tepat waktu dan menghargai jadwal pertemuan. Contoh yang kedua, pihak Indonesia menyampaikan kritik secara langsung sehingga membuat pihak Jepang merasa kurang nyaman. Solusinya adalah menggunakan bahasa yang lebih sopan dan halus dan menyampaikan kritik dengan etika yang baik. Dan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa memahami budaya negara lain sangat penting untuk menghindari miskomunikasi dalam bisnis internasional. Selanjutnya, pada soal nomor 3, saya diminta membuat contoh email profesional kepada klien yang mengeluhkan keterlambatan pengiriman produk.
Pada bagian awal email, saya menuliskan subjek atau judul email yaitu permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman. Tujuannya agar isi email langsung jelas dan mudah dipahami oleh penerima. Kemudian, saya menggunakan skala pembuka yang sopan seperti pada yang terhormat Bapak atau Ibu klien. Pada isi email, saya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman produk pesanan klien. Saya juga menjelaskan penyebab keterlambatan, yaitu karena adanya kendala dalam proses operasional pengiriman. Selanjutnya, saya memberikan informasi bahwa sedang diproses dan dijadwalkan tiba dalam beberapa hari ke depan. Hal ini bertujuan agar klien mendapatkan kepastian informasi. Saya juga menambahkan kalimat bahwa perusahaan berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih baik agar klien tetap merasa dihargai dan dipercaya kepada perusahaan. Di bagian akhir, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan pengertian klien. Lalu, untuk penutup email dengan bahasa yang sopan dan profesional. Jadi, sistem email bisnis yang benar harus memiliki struktur yang lengkap, menggunakan bahasa yang formal, memberikan informasi yang jelas, serta menjaga etika komunikasi dengan selanjutnya pada soal keempat. Saya menjelaskan hambatan komunikasi dalam bisnis beserta contoh dan strategi. Yang pertama, perbedaan bahasa. Contohnya adalah salah memahami instruksi kerja. Strateginya, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, kurang fokus. Contohnya, bermain ponsel saat rapat berlangsung. Strateginya, menciptakan suasana yang kondusif agar peserta lebih fokus. Yang ketiga, perbedaan budaya. Contohnya, cara berbicara yang dianggap kurang sopan oleh pihak lain. Strateginya, memahami budaya dan kebiasaan komunikasi pihak lain. Yang keempat, gangguan teknologi. Contohnya, meeting online terganggu sinyal dan internet. Strateginya, memeriksa perangkat dan jaringan sebelum digunakan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan komunikasi harus diatasi dengan strategi yang tepat agar komunikasi bisnis tetap efektif. A few moments later. Pada soal terakhir atau nomor 5, saya menjelaskan pengertian komunikasi bisnis dan perannya dalam organisasi modern. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Peran komunikasi bisnis antara lain: 1. Membantu koordinasi kerja. 2. Mempercepat penyampaian informasi. 3. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan karyawan. Selain itu, komunikasi yang efektif sangat penting karena dapat, yang pertama, mengurangi kesalahpahaman, yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja, yang ketiga, membantu perusahaan mencapai tujuan dengan lebih baik. Oleh karena itu, komunikasi bisnis menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu perusahaan.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semuanya yang menonton. Sampai jumpa lagi.